Selama ini alur proses kredensial dan clinical appointment residen di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Afiliasi di FKUGM adalah sebagai berikut ya. Slide. Jadi penanganannya ini berdasarkan ya yang sudah berjalan itu adalah penerimaan residen itu memang yang pertama sudah melalui penyaringan akademik ya, akademik itu di tingkat universitas. Jadi persyaratannya IP-nya segala itu ada di sana. Kemudian kalau itu lolos screening akademik, maka akan dilanjutkan di tingkat fakultas kedokteran. Ya. Nah, di fakultas maka kita akan mendelegasikan kepada masing-masing prodi ya untuk melakukan suatu penerimaan. Dan dari situ setelah sejak awal tahun pertama maka ini dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam hal ini adalah Sarjito, maka dan di situ tadi sudah sampaikan oleh Bu Mulat adanya Bakodik ini akan menjadi backbone-nya dalam proses pendidikan. Dan sejak pertama itu ada pengenalan dan itu sudah kita serahkan kepada Bapak Direktur untuk selanjutnya proses akan berjalan ya. Di situ akan nantinya Bakodik akan membagi kemudian berdasarkan clinical privilege-nya ya pada tingkatan-tingkatan seberapa mahasiswa itu akan ditugaskan pada di Rumah Sakit Jaring. Pada tahun pertama itu memang ada di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dan ini memang mungkin agak berbeda dengan di tempat lain, tadi sudah disampaikan menyangkut biaya segala. Kalau di undang-undangnya kan memang mahasiswa mendapatkan kemungkinan untuk beasiswa dan sebagainya. Selama ini beasiswanya adalah melalui ada dari Kemenkes dan kemudian juga dari Dikti, Dikbud. Tapi juga kita memberikan pada residen-residen staf yang memang ya tidak terlalu banyak tapi bantuan untuk pendidikan. Right? Nah, prosesnya itu sendiri juga memang pada kredensial ini memang merupakan suatu proses sejak awal ya, kemudian melalui suatu proses yang sudah berjalan lama ya. Ini menurut Daniel Lang yang kita bisa ambil slide ya itu ya yang mana itu ya oke. Dan ini memang kepentingan kredensial dan clinical privilege ini memang perlu kalau di rumah sakit kita memang bisa melakukan sejak awal itu saringan melalui beberapa tahapan. Mungkin kedepannya juga tadi di awal itu menyangkut juga keuangan itu juga sangat penting di sini. Proses ini juga akan nantinya akan sangat berpengaruh ya. Kalau kita lihat kalau di luar negeri itu dari misalnya lulusan UI bisa saja kemudian melamar ya, mereka melalui proses lamaran ditempatkan untuk di rumah sakit. Mereka bisa memilih akan di pelayanan yang lebih komplit atau mungkin yang lebih di perifer. Ya, kalau kita saat ini memang semuanya masih di center-center pendidikan. Dan ini juga tadi kita bicara sebenarnya kalau untuk kebaikan ke depan apakah nantinya juga kita bisa memilih mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi yang bagus itu kalau memang sistemnya sudah terbuka dan memungkinkan ya. Misalnya juga apakah nantinya akan juga dengan era BPJS itu BPJS juga akan yang memberikan suatu mengambil take over untuk sistem keuangannya juga akan bisa dibayarkan melalui itu karena dengan BPJS yang baik memberikan suatu kepada rumah sakit leluasa untuk bisa memberikan suatu insentif kalau
itu masih dimungkinkan. Kalau kita lihat aja coba dalam untuk peserta BPJS itu kalau membayar 25.000 untuk satu keluarga 4 orang misalnya, jadi satu kepala keluarga membayar 100.000 per bulan, berarti kalau 250 juta maka 50 juta kepala keluarga akan membayar satu bulannya adalah 5 triliun, dan kita kalikan 12 dalam satu tahun adalah 60 triliun. Kita bayangkan saat ini bahwa APBN kita untuk kesehatan tidak sampai 3%, tidak sampai 40 triliun. Jadi apalagi kalau misalnya preminya itu dinaikkan, luar biasa sumbernya. Jadi saya rasa mungkin juga era sekarang memungkinkan untuk dibuat suatu hal-hal yang memungkinkan kita memilih mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kompetensi atau modal awalnya itu baik. Dan ini juga melalui satu kerjasama yang baik dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama, dalam hal ini Rumah Sakit Sarjito, maka kita proses pendidikan itu berjalan, di mana KPS juga merupakan satu bagian dari kolegium, tapi juga berdiri juga di fakultas, bekerja sama dengan rumah sakit akan menentukan kompetensi apa saja yang sudah dicapai oleh para mahasiswa, tahapan-tahapannya, dan kemudian bisa dikirim ke rumah sakit afiliasi, karena tidak memungkinkan semua ada di Rumah Sakit Sarjito, dan juga untuk mendapatkan suatu kompetensi itu juga diperlukan suatu area yang lebih luas dan pengalaman juga yang bermacam-macam. Dan ini memang penting untuk mereka mendapatkan perlindungan hukumnya, apakah nantinya juga, apalagi kalau yang sudah kita kirim biasanya itu adalah yang sudah mandiri, sehingga mereka bisa memutuskan apakah dalam keputusan klinisnya itu bisa sudah mampu, ya. Dan mungkin itu yang kalau ditugaskan di luar Jawa ataupun jauh dari Yogyakarta itu juga sudah mempunyai kemampuan, sehingga apakah mereka nantinya juga bisa mampu yang pada sesi pertama tadi mendapatkan suatu status sebagai DPJP itu memungkinkan saja pada tahap yang seperti itu. Tapi pada tahap-tahap awal mahasiswa akan sulit untuk mendapatkan beban sebagai DPJP, dan ini semuanya dasarnya adalah untuk kepentingan keamanan pasien. Ya, kemudian memang siapa yang memberikan melakukan kredensial dan clinical privilege, ya ini memang di rumah sakit kita memang ada komite medik, dan ini memang di bawah Bapak Direktur. Maka pada saat ini memang secara langsung untuk residen belum dilaksanakan, ya dokter, tapi sifatnya masih melalui surat, ya keputusannya. Ya, jadi sebagai kesimpulannya adalah bahwa proses kredensial yang saat ini dimulai sejak penerimaan residen, ya, kemudian tahapan berikutnya melalui proses maka mereka akan mendapatkan suatu clinical privilege, ya, kemudian juga clinical appointment, kemudian ini agar residen siap untuk bekerja dimanapun, siap untuk menjadi DPJP. Ini pada tataran yang sudah akhir, mereka bisa saja sudah ujian kolegium, ujian board, ya, ataupun pada tahap-tahap referral. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Tapi Dokter Ibnu, karena waktu masih tersisa 5 menit, ini ada satu poin kira-kira ke depan bagaimana nih usulan mendatang untuk terkait ini? Silakan. Ya, jadi saya rasa memang untuk
clinical privilege ya selama ini memang masih di atas meja. Nah ini mungkin perlu untuk ya memang akan bebannya menjadi lebih berat untuk komite medik, tapi kalau itu akan dilaksanakan itu juga akan lebih sempurna lagi. Ya. Jadi selama ini kan clinical privilege diberikan pada tahapan-tahapan, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu melalui ujian-ujian. Ya. Terus kemudian pada tahap yang ketiga itu mereka sudah tahap referral, ya itu mereka juga sudah kalau di bagian penyakit dalam itu mereka sudah melakukan ujian board atau ujian nasional.